am I going through? We just need to acclimate. I don't want to acclimate, I want to go. Absolutely not. What's happening? I don't know why you invited us. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Film ini merupakan produksi bersama Amerika Serikat dan Swedia. Film ini mengangkat tema jagal yang melibatkan para pengikut kultus Swedia. Aster selaku penulis skenario sesuai konsep tersebut mengangkat keretakan hubungan sebagai konflik utama dalam film ini. Film Midsommar rilis di Amerika Serikat tanggal 3 Juli 2019. Gue akan membahas film ini dalam video kali ini. Dan video ini adalah full spoiler. Jadi, intro. That's why you look so guilty right now, because you know. We only do this every 90 years. I was most excited for you to come. Film bermula ketika Danny Amber mengalami depresi setelah adiknya bunuh diri sambil membunuh kedua orang tuanya. Kejadian ini memperburuk hubungan Danny dan kekasihnya, Christian Hauge, seorang mahasiswa S2 antropologi. Christian yang sudah lama ingin putus tetapi mempertahankan hubungannya karena merasa bertanggung jawab untuk mengurus Danny. Pada musim panas berikutnya, Danny mengetahui Christian dan teman-temannya, Mark dan Josh, diundang oleh teman mereka dari Swedia, Pale, untuk menghadiri perayaan Midsommar di desa leluhur Pale, Harga. Pale menjelaskan bahwa perayaan ini hanya dilakukan sekali setiap 90 tahun. Christian yang tidak memberitahu Danny soal perjalanannya yang membuat mereka cekcok. Sebagai bentuk permintaan maaf, Christian terpaksa mengundang Danny untuk ikut. Mereka pun terbang ke Swedia dan tiba di Harga. Mereka bertemu dengan Sinom dan Connie, seorang pasangan asal Inggris yang diundang oleh adik Pale, Ingmar. Ingmar kemudian menawarkan jamur psilocybin kepada mereka. Akibat mengonsumsi jamur tersebut, Danny berhalusinasi melihat adiknya. Kelompok ini kemudian pecah setelah menyaksikan Aste Tupa, sebuah upacara yang mewajibkan dua ketua desa bunuh diri dengan meloncat dari atas tebing. Ketika tetua lelaki tidak mati, warga desa meniru desah penderitaannya dan memukul kepalanya menggunakan palu besar. Pemimpin desa Shiv menjelaskan bahwa kematian seperti ini sudah biasa di Harga. Setiap warga akan melakukan hal yang sama ketika menginjak usia 72 tahun. Upacara ini membuat mereka bimbang, khususnya Danny. Tetapi mereka memutuskan untuk tetap tinggal karena Pale membujuk mereka, dan Josh yang mengangkat tradisi ini sebagai topik tesisnya. Simon dan Connie memutuskan untuk pergi. Saat Connie beres-beres, seorang tetua memberitahu bahwa Simon sudah pergi duluan ke stasiun kereta. Connie yang bingung akhirnya pergi sendirian. Christian memutuskan untuk mengangkat Harga sebagai topik tesisnya, tetapi Josh sangat keberatan. Josh berusaha mencari informasi tambahan tentang praktik kuno desa ini. Praktik ini didasari oleh lukisan seorang warga yang dilahirkan dari hubungan insens yang dianggap sebagai dukun. Setelah Mark yang tidak sengaja mengincingi pohon suci dan membuat warga murka, dia diajak oleh seorang perempuan yang sempat ditaksirnya. Malam itu Josh menyelinap ke kuil untuk mengambil foto kitab suci mereka. Ia dihampiri seorang pria setengah telanjang yang mengenakan kulit wajah dan kaki Mark. Kepala Josh lalu dipukul dengan palu, lalu badannya diseret keluar kuil. Keesokan harinya, Danny diminta mengkonsumsi minuman psikedelik dan ikut serta dalam lomba tari mengelilingi tiang. Danny pun menang dan diangkat sebagai Ratu Mei. Adalah suatu gelar terhormat di desa ini. Christian kemudian dibius dan dipaksa mengikuti ritual seks untuk menghamili Maja.
Sejumlah perempuan menyaksikan dan berinteraksi dalam ritual ini. Setelah melihat Christian dan Maja pun berhubungan seks dengannya, Dani panik dan beberapa perempuan harga ikut meraung-raung bersamanya. Tidak lama kemudian, Christian yang setengah sadar menemukan kaki Josh yang terkubur dan tubuh Shimon dalam keadaan terpotong, sesuai dalam ritual burung berdarah. Christian kemudian dilumpuhkan oleh seorang tetua. Warga desa kemudian berkumpul dan menjelaskan kepada Dani bahwa 9 manusia harus dikorbankan demi melenyapkan pengaruh jahat dari desa itu. 4 korban pertama adalah pendatang, yaitu George, Mark, Connie, dan Shimon, yang diundang oleh Pel dan Nigmar. 4 korban lainnya adalah warga desa, 2 ketua yang dikorbankan, Ingmar, dan salah satu warga desa lain. Dani sebagai Ratu Mei boleh memilih korban ke-9 dari kalangan pendatang atau warga. Dani yang kemudian memilih Christian untuk dikorbankan dan melenyapkan dia dari kehidupannya. Dalam keadaan lumpuh, badan Christian dimasukkan ke badan buruan yang sudah dikosongkan, lalu didudukkan di kuil bersama jasad korban lainnya. Ditambah 2 warga yang masih hidup. Seorang tetua memberikan racun pohon kepada 2 warga tersebut supaya mereka tidak menderita. Kemudian kuil pun dibakar. Ketika api mulai membakar salah satu warga, ia pun berteriak. Di luar, warga ikut berteriak meniru raungannya sebagai tanda berakhirnya ritual ini. Dani juga menangis yang kemudian perlahan tersenyum. Dan film pun selesai. Oke, sekian dulu dari video kali ini. Like kalau lo suka video kali ini, dan dislike aja kalau menurut lo video ini membosankan. Jangan lupa subscribe untuk terus dukung channel ini supaya bisa berkembang. Terakhir, sampai bertemu di video selanjutnya.